sebuah produk atau karya nyata. Meskipun berbeda, PBL dan PJBL ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama yaitu keduanya sama-sama berpusat pada peserta didik. Yang kedua, kedua model ini itu sama-sama menuntut peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keduanya ini sama-sama melatih untuk berpikir kritis atau berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, keduanya ini sama-sama mendorong untuk bekerja sama dan kolaborasi antar peserta didik. Yang terakhir yaitu pada kedua model pembelajaran ini, guru sama-sama menjadi fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Perbedaan utama PJBL dan PBL ini itu terletak pada fokus pembelajarannya. Pada PBL, pembelajaran dimulai dari sebuah kasus yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Hasil akhirnya yaitu berupa solusi, rekomendasi, atau hasil analisis terhadap masalah tersebut. Sedangkan PJBL, pembelajaran itu berpusat pada pengerjaan proyek yang nantinya akan menghasilkan suatu produk. Jika PBL lebih menekankan kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah, maka PBL menekankan untuk merancang, membuat, dan menghasilkan suatu produk. Dengan demikian, PBL itu berorientasi pada suatu pemecahan masalah, sedangkan PJBL berorientasi untuk menghasilkan suatu produk atau proyek. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah PBL. Dalam penerapan PBL ini terdapat langkah-langkah utama. Yang pertama, orientasi pada masalah. Guru menyajikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Yang kedua, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar memahami masalah yang diberikan. Yang ketiga, yaitu membimbing peserta didik untuk penyelidikan terhadap informasi yang relevan. Yang keempat, peserta didik itu mengembangkan dan mempresentasikan hasil dari penyelidikan tersebut. Yang kelima, guru dan peserta didik melakukan evaluasi terhadap hasil dari analisis masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran PJBL. Yang pertama yaitu menentukan apa yang menjadi dasar proyek itu dibuat. Selanjutnya, peserta didik merancang proyek yang akan dibuat dan menyusun jadwal pelaksanaannya. Kemudian, guru itu membimbing dan memantau pelaksanaan proyek tersebut sampai selesai. Setelah selesai, peserta didik itu mempresentasikan hasil dari proyek tersebut dan melakukan evaluasi terhadap proses maupun produk yang sudah dibuat. Melalui tahapan ini, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga memperoleh suatu pengalaman dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian, contoh implementasi PBL dalam pembelajaran PAI. Misalnya itu dalam pembelajaran materi etika bermedia sosial. Dalam pembelajaran, guru itu memberikan suatu permasalahan yang ada di dalam media sosial seperti penyebaran berita hoax, dan nanti peserta didik itu disuruh untuk melakukan analisis terhadap masalah tersebut seperti mencari penyebabnya, dampaknya, dan solusinya berdasarkan ajaran Islam. Nah, di akhir pembelajaran, peserta didik itu menyampaikan solusi dari permasalahan tersebut. Bagaimana cara menggunakan media sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi dalam contoh ini, yang dihasilkan itu bukan sebuah produk, tetapi solusi dari masalah yang sedang terjadi. Kemudian untuk contoh implementasi PJBL dengan materi yang sama yaitu etika bermedia sosial, yaitu guru bisa memberikan proyek kepada peserta didik untuk melakukan kampanye digital tentang cara penggunaan media sosial yang bijak. Jadi peserta didik bisa bekerja dalam kelompok untuk merancang isi kampanye tersebut dengan mengumpulkan materi, membuat desain poster, infografis, atau media video. Setelah proyek selesai, peserta didik bisa mempresentasikannya. Jadi pada model PJBL ini, itu tidak hanya untuk memahami suatu materi, tetapi bisa menghasilkan suatu karya atau produk yang bermanfaat bagi orang lain. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa PBL itu adalah suatu model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan suatu masalah, sedangkan PJBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembuatan
dapat disesuaikan dengan tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai. Jika tujuan pembelajarannya itu untuk menemukan solusi dari permasalahan, maka menggunakan PBL. Tapi jika tujuan pembelajarannya itu untuk menghasilkan suatu produk, maka menggunakan model PJBL. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya tentang perbedaan PJBL dan PBL.